Shalom saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya mengharapkan kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Kita bersyukur kalau pada hari ini kita boleh beribadah bersama-sama secara online. Mari kita mempersiapkan diri dengan bersaat teduh sejenak. Allah yang kita kasih adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang senantiasa memelihara, mencukupkan semua kebutuhan kita. Sudah selayaknya kita datang ke hadapan Tuhan, kita memuji-muji dan mengagungkan namanya. Saya mengajak kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu, Wohyao Tane Yehovah. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Dan percaya bahwa Bapa di surga sangat senang mendengarkan pujian kita. Mari kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepadamu kalau kami boleh mengenal Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, yang selalu memberkati kami, memelihara kami, dan tidak pernah meninggalkan kami. Sudah selayaknya kami datang memuji-muji Engkau, mensyukuri atas anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau menyerahkan persekutuan kami pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri memimpin dan menolong, agar apapun yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kami, kalau hidup kami boleh menyukakan Engkau. Engkau pimpin persekutuan kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semuanya kami serahkan dalam
mendengarkan doa kami. Terpujilah Engkau ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa permohonan kami ini. Amin. Kembali saya mengajak kita semua untuk bersama-sama memuji Tuhan lagi dengan nyanyian Engkau Ditinggikan. Tibalah saatnya kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Sunarbirama. Waktu dan tempat kami persilakan. Saudara-saudara sekalian, tibalah saatnya bagi kita sekalian untuk bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolonglah kami, baik kami yang mendengarkannya, maupun hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, agar kami semua dapat mengerti dan memahami firman Tuhan dengan baik, bahkan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Allah, kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, renungan kita pada hari ini bertemakan setialah juga saat diberkati, yaitu yang diambil dari kitab 2 Tawarik pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-16. Saya akan membacakan 2 Tawarik pasal 26, ayat 16, demikian bunyinya.
Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah bakaran ukupan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang membaca, mengerti firman Tuhan dan melakukan di dalam hidupnya setiap hari. Saudara sekalian, di dalam sebuah tulisan disebutkan bahwa ada seorang yang bukan hanya seorang penggemar sepak bola, tetapi ia juga adalah seorang pendukung sebuah tim sepak bola. Seperti layaknya fans sejati sepak bola, ia juga menunjukkan kesetiaannya, yaitu dengan memakai kaos atau atribut dari tim kebanggaannya setiap hari. Ia juga rajin mengikuti pertandingan-pertandingan yang diadakan oleh tim tersebut. Ia juga sibuk berkomentar di media sosial. Bahkan ia tidak pernah berhenti di dalam membahas keberhasilan ataupun prestasi-prestasi yang diraih oleh tim tersebut. Ia juga mati-matian membela tim tersebut dan tidak pernah berubah setianya kepada tim itu. Walaupun tim itu di dalam keadaan terpuruk. Saudara sekalian, bagaimana dengan kita sebagai orang Kristen, yaitu pengikut-pengikut Kristus? Apakah kita juga memiliki sikap yang setia terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus yang kita percayai? Apakah kita tetap setia saat kita berada di dalam keadaan baik maupun di dalam keadaan yang sukar? Ketika kita merasa Tuhan memberkati kita, ataukah pada saat kita merasa Tuhan itu membiarkan kita menjalani hidup kita sendiri? Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-26 ayat 16, di sana mengatakan, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Saudara sekalian, saya pikir bahwa kalimat yang terdapat di dalam ayat tersebut begitu aneh adanya. Mengapa saya katakan aneh? Saudara, biasanya seorang yang tidak setia dan meninggalkan Tuhan adalah orang-orang yang hidupnya berada di dalam kesulitan dan di dalam kesusahan. Mereka akan merasakan bahwa Tuhan itu tidak peduli dan tidak memberkati hidup mereka. Tetapi di dalam ayat tersebut, kita bisa merasakan bahwa justru saat Raja Hizkia itu diberkati oleh Tuhan. Dikatakan di sana, ia, yaitu Hizkia, setelah ia menjadi kuat, atau setelah ia menjadi berhasil, memiliki kejayaan, diberkati oleh Tuhan. Justru saat itulah Raja Hizkia menjadi tinggi hati, melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan dikatakan di sana, ia telah berubah setia dari Tuhan. Saudara, hal ini sebenarnya atau seharusnya hanya bisa dilakukan oleh para imam. Tetapi Hizkia sebagai raja yang seharusnya tidak melakukan hal itu. Tetapi dia oleh karena keangkuhannya, dia melakukan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan itu. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, dengan cara demikianlah Raja Hizkia telah berubah setia dari Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya di sini kita dapat melihat
bahwa bukan hanya orang yang mengalami kesulitan, masalah, dan penderitaan saja yang dapat membuatnya berubah setia dari Tuhan. Tetapi sebaliknya, manusia juga harus waspada terhadap kehidupan yang penuh dengan berkat dan keberhasilan ini. Mengapa? Bukan karena berkat dan keberhasilan dari Tuhan itulah yang salah. Karena Tuhan sebenarnya tidak pernah bersalah di dalam memberkati anak-anaknya. Saudara sekalian, di dalam nas yang kita baca tadi, kita bisa melihat karena Hizkia tidak memandang Tuhan sebagai pemberi berkat, tetapi ia lebih merasa bahwa semua keberhasilan yang ia raih adalah merupakan hasil daripada kekuatan, hasil daripada kemampuan dirinya sendiri. Saudara, demikian juga dengan kita manusia. Saat manusia lupa siapakah dirinya sebenarnya di hadapan Tuhan, dan saat manusia merasa diri berhasil karena kemampuan dan kekuatan dirinya sendiri, dan merasa punya hak atas kedudukan dan jabatan yang ia miliki, jangan-jangan ia lupa diri, ia bisa menjadi sombong, dan tentunya saat itulah ia telah berubah setia daripada Tuhan. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan keadaan kita hari ini? Apakah kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan dan tetap hidup di dalam kerendahan hati, penuh dengan syukur, dan tetap setia kepada Tuhan? Ataukah kita adalah orang-orang yang sebaliknya? Kita adalah orang yang seperti Hizkia yang telah meninggalkan dan berubah setia dari Tuhan. Saudara sekalian, seharusnya saat kita diberkati oleh Tuhan, saat kita berhasil, saat kita adalah orang-orang yang diberi jalan keluar dan dimampukan Tuhan untuk menikmati berkat Tuhan, seharusnya kita semakin setia kepada Tuhan. Seharusnya kita semakin rajin untuk beribadah. Kita harus semakin juga rajin berdoa dan bahkan melayani Tuhan. Dan juga bahkan juga semakin banyak memberi. Bukankah demikian, saudara sekalian? Di dalam dunia ini terlalu banyak orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, egois, dan lupa akan sesamanya. Bahkan juga lupa akan Tuhan, Sang Penciptanya, yang sudah memberkati dia. Saya khawatir hari ini ada begitu banyak orang yang semakin diberkati, tetapi semakin tidak membutuhkan Tuhan. Semakin diberkati, tetapi semakin jauh daripada Tuhan. Lupa gereja, lupa doa, lupa Tuhan. Saudara sekalian, di dalam keadaan apapun, baik di dalam keadaan kekurangan atau kelimpahan, baik di dalam keadaan sukar atau penuh dengan tantangan, ataupun di dalam keadaan lancar dan penuh dengan berkat, marilah kita tetap setia kepada Tuhan dan bahkan terus lebih setia lagi kepada Tuhan. Karena kita tahu hidup kita sangatlah bergantung kepadanya. Saudara, renungan kita sampai di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak.
Saudara sekalian, tibalah saatnya bagi kita sekalian untuk bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Saudara sekalian, yang pertama-tama marilah kita berdoa untuk jemaat Tuhan agar Tuhan memberkati dan menyertai setiap kita, khususnya bagi mereka yang saat ini di dalam keadaan sakit. Mari kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kekuatan, dan jikalau berkenan, kiranya Tuhan juga memulihkan kesehatan mereka. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Engkau tahu Tuhan akan pergumulan mereka. Yang susah kiranya Engkau hiburkan, yang lemah kiranya Engkau kuatkan. Bahkan jikalau mungkin, berkenanlah ya Tuhan untuk memulihkan dan menyembuhkan kesehatan mereka yang sakit. Baik mereka yang berada di rumah sakit maupun mereka yang sedang dirawat di rumah. Kiranya Tuhan menjaga juga iman mereka, agar mereka dapat menghadapi kesulitan dan masalah di dalam hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, yang kedua marilah kita berdoa untuk setiap pelayanan yang ada di dalam gereja kita. Kita berdoa kiranya Tuhan memberkati dan memakai setiap penata layan ibadah. Begitu juga berdoa untuk pengurus dan majelis serta para hamba Tuhan yang melayani dapat dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami juga ingin berdoa untuk seluruh kegiatan pelayanan Tuhan yang ada di gereja. Baik kegiatan ibadah-ibadah yang di umum, maupun juga yang ada di komisi-komisi, ataupun juga setiap pembinaan yang diadakan dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kami mohon Tuhan memberkati setiap penata layan, pengurus, majelis, dan bahkan para hamba Tuhan untuk melayaninya dengan baik, baik di dalam persiapan maupun dalam pelaksanaan, sehingga dapat menjadi berkat bagi jemaat Tuhan yang dilayaninya. Berikan mereka juga kemampuan dan karunia-karunia yang dibutuhkan, dan kiranya nama Tuhan sajalah yang dipermuliakan. Terima kasih ya Allah, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, yang ketiga, yaitu yang terakhir. Yang terakhir, marilah kita berdoa untuk pemerintah dan bangsa kita. Kita berdoa agar situasi perekonomian ataupun keamanan di dalam masa pemulihan pandemi di negara kita ini semakin membaik. Doakan bagi para pemimpin-pemimpin kita agar mereka juga dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, yang terakhir kami ingin berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur jika beberapa hari atau minggu belakangan ini kondisi pandemi maupun perekonomian dan keamanan di negara kami di dalam keadaan lebih baik dan cukup kondusif. Oleh sebab itu kami tetap berdoa kiranya Tuhan senantiasa memimpin dan memberkati para pemimpin-pemimpin kami, agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan baik, sehingga situasi dan kondisi di segala bidang negeri ini terus berkembang menuju masyarakat adil dan makmur. Terima kasih ya Allah, dengarkanlah seru doa kami. Kami percaya bahwa Engkau sudah mendengar segala seru doa yang kami naikkan ke hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah saudara-saudara sekalian, doa syafaat kita. Saya serahkan kembali kepada penginjil Tan Chome untuk memimpin selanjutnya.
Mari kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu lagi yang berjudul Kasih Allah, Kasih Yesus. Kasih Tuhan Yesus selama-lamanya di dalam hidup kita. Saudara, tidak terasa kita segera akan mengakhiri persekutuan kita pada hari ini. Saya mengajak kita sama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Persekutuan kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.